Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah kembali kita bisa berkumpul, bertemu dalam keadaan yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tema minggu lalu yang kita sampaikan di Musholla Shoto terkait mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir batin. Artinya betul-betul menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, bukan sekedar di hal-hal yang besar seperti sholat, haji, tidak, sampai yang kecil. Kalau bisa upayakan semuanya meniru Nabi, dari cara bersinnya, cara makannya, cara tidurnya, cara berpakaian, bahkan sampai cara nguapnya. Nguap, kalau bisa nguapnya saja, itu niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak mano Nabi itu kalau lagi nguap? Tahu nguap apa ya? Apa bahasa Palembangnya? Angop. Nabi itu mak mano kalau gitu atau ditahan? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari yang terkecil sampai yang besar, itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah mutaba'ah. Dengan istilah apa, Pak? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu meloi Nabi. Apa baik? Cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara sholatnya, cara hajinya, cara berkeluarga. Mohon maaf, cara bersenggamanya dengan istri, cara berhubungan badan. Bagaimana contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ikuti semuanya, kecuali yang Allah khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sudah sampaikan, kita punya kajian khusus sebetulnya tentang ini di Masjid Fajar Siddiq setiap hari Rabu malam Kamis. Kita mengkaji Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, ensiklopedi adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tidur sampai tidur lagi, dalam segala bidangnya, dalam segala sisi lini kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda cinta kita. Kalau kita memang betul-betul mencintai Nabi, cara membuktikannya ya meloi. Nah, cuma masalahnya banyak sunnah Nabi yang tidak diamalkan. Kadang bukan ndak galak, cuma ndak tahu. Kenapa ndak tahu? Karena ndak galak ngaji. Karena ndak galak ngaji. Kemarin di Musholla Shoto misalnya, kami jelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau
bersin, ditahan. Itu sunnahnya Nabi. Ditutup dan ditahan. Kata Nabi, falyaqdhim mastata', tahan semampunya. Kalau nggak sanggup, tutup. Tapi buktinya umat Nabi lebih banyak yang acing. Dengar galus kampung nih. Sampai bersinnya kalau bisa melok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami jelaskan juga minggu lalu bahwasanya kalau bersin itu ditahan, ya, dan ini akidah kita ya, menjadi bagian daripada keyakinan kita. Segala yang diperintahkan Nabi, yang kita diminta untuk mencontohnya, pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya. Sebaliknya yang dilarang Nabi, pasti ada madaratnya. Kami jelaskan orang yang bersin tidak ditahan, tidak melainkan dilepas, itu terancam 15 penyakit. Mati mendadak, stroke mendadak, buta mendadak, pergeseran daripada tulang. Dan kami ceritakan juga minggu lalu, karena mungkin sebagian tidak hadir di sini. Kami punya jamaah 5 bulan atau 6 bulan lalu kami jenguk di rumah sakit, stroke. Ketika kami tanya apa penyebabnya, karena bersin. Bersinnya tidak ditahan, dilepasnya, oceng, saraf di kepalanya pecah. Nabi tidak mungkin melarang kita kalau tidak ada manfaatnya. Sampai yang sekecil itu. Nah. Semua yang dari Nabi Muhammad khair, itu yang terbaik. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya rajin ngaji, nyari tahu mak mano Nabi itu kalau duduk, Nabi itu kalau makan, kalau minum, kalau tidur, kalau bangun, kalau gosok gigi, kalau dan seterusnya. Dari yang kecil. Ini namanya mutaba'ah. Ganjarannya apa Ustadz? Paling utama paling dekat dengan Nabi Muhammad. Masuk darajatus siddiqin, akan masuk tergolong sebagai golongan siddiqin yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dardir dalam kitab Kharidah, derajat paling tinggi setelah kenabian. Setelah Nabi, derajat setelahnya itu namanya siddiqiyah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Itu namanya apa? Mutaba'ah. Di kitab ini disebutkan cukup banyak, tapi lengkapnya kalau nak pengen tahu nian lengkapnya, ikuti kajian kami. Kalau tidak bisa hadir di Fajar Siddiq, melok di YouTube sehari 1 majelis atau 2 hari seminggu sekali. Jadi ada panduan kita dalam mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan bacakan ya singkat-singkat saja karena banyak sekali. Sekarang kita masuk ke tidurnya Nabi Muhammad. Wa idza aradta an-nauma fattaji' ala jambikal ayman. Kami tidak baca juga redaksinya karena banyak. Nabi itu kalau tidur ke kanan. Tiru sebisanya, selama tidak ada penyakit, tidak ada satu alasan, Nabi ke kanan dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan. Nah, ya, itu namanya menghadap kiblat. Ya, balik kanan. Kemudian jangan lupa baca bismillah, baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Minimal.
Ya, kalau tidak bisa baca kalau bisa bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh faghfir li dhanbi Allahumma qini 'adzabaka yauma tajma'u ibadak. Atau banyak doa-doa Nabi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa asnadtu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsal. Banyak doa-doa sebelum tidur dibaca sikobeh sebelum tidur. Syukur-syukur baca galo. Kemudian sunnahnya baca tasbih 33 sebelum tidur. Subhanallah, 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 subhanallah. Tahmid 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Takbir 34. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Jadi totalnya berapa? 100. Kata Nabi, orang yang mengamalkan ini itu lebih baik daripada seorang pembantu yang membantu di rumahnya. Tafsiran ulama akan diberikan kekuatan sehat lahir batin. Baca itu 33, 33, 34. Kemudian kata Rasulullah, wala tanam illa ala taharah. Jangan tidur kecuali wudu. Usahakan tidur dalam kondisi wudu. Andai Allah ambil nyawanya malam itu, kita diambil dalam keadaan berwudu. Dan orang yang dalam keadaan bersuci, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang dalam keadaan bersuci dan yang suka bersuci. Nauzubillah, bukan nauzubillah. Andaikan malam itu junub atau berhubungan badan dengan istrinya, kemudian mungkin malam dingin, andai pun tidak bisa mandi wajib saat itu, jangan tidur dalam keadaan junub. Ambil minimal wudu. Ambil minimal wudu. Kemudian di sini saran beliau ini ya. Saran ini. Jangan biasa tidur di kasur yang enak. Kaki tidak bangun tahajud. Enak AC-nya, selimutnya. Tapi kalau bisa bangun ya alhamdulillah. Karena itu akan membuat orang kebanyakan tidur, akhirnya nggak bisa tahajud. Ya, kemudian jangan tidur lebih dari 8 jam. Dalam satu hari satu malam, berapa jumlah jam itu? 24 jam. Kalau dia tidur sehari 8 jam, 8 jam itu seperberapanya 24? Sepertiga. Artinya dia tidur sehari sepertiga hari. Kalau dia umurnya 60 tahun, berarti sepertiganya berapa? 20 tahun. Berarti wong yang tidur 8 jam setiap hari, itu selama umurnya 60 tahun, 20 tahunnya tidur. Bayangkanlah tidur 20 tahun. Tidak terasa baik karena terputus-putus. Andaikan disambung, itu seperti wong tidur 20 tahun. Begitu kata Imam Ghazali. I'lam anna al-laila wan nahara 24 sa'ah. Ketahuilah bahwasanya malam dan siang itu 24 jam. Fala yakunu naumuka fiha akthar min 8 sa'atin. Jangan sampai tidurmu dalam satu hari lebih dari 8 jam. Fayakfika an in 'ishta 60 sanah. Karena kalau begitu umurmu nanti 60 tahun, cukup an tudayya minha 20 sanah. Kamu akan membuang-buang waktumu untuk tidur selama 20 tahun. Bayangkan Pak Bapak itu sadar tidak sadar, Ibu yang umurnya sekarang 60 tahun, kalau sehari tidur 8 jam, itu totalnya tidurnya 20 tahun. 20 tahun itu kan seperti orang tidur dari lahir sampai lulus kuliah. Tidur 20 tahun. Bayangkan, banyak juga rupanya. Kaget begitu bangun, sisanya begawe, kamar mandi, masak, tidur, ngobrol, main bola, main game. Sisa ibadah untuk Allah itu paling sejam sehari, 2 jam. Ya, sangat rugi sekali. Kemudian kalau tidak bisa menghadap kiblat, minimal miring ke kanan, miring ke kanan. Jangan usahakan bisa tidur siang, sunnah.
Tidur siang. Jadi tidur itu kami coba agak sedikit perjelas. Tidur itu ada macam-macam Pak ya. Ada tidur qailulah namanya. Qailulah. Apa namanya? Qailulah. Ini sunnah. Disebutkan dalam hadis Nabi, qilu fa inna syayatina la taqil atau kama qala. Tidur sianglah karena setan tuh enggak tidur siang. Tidur siang. Kapan waktunya Ustaz yang bagus? Menurut ulama sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Berarti tidur itu kira-kira jam-jam 11 lebih dikit, jam setengah 12 atau jam setengah 1. Berapa lama? Jangan lama-lama, paling setengah jam. 15 menit, setengah jam cukup. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Qailulah. Orang yang tidur di jam-jam itu malamnya diberikan kekuatan untuk bisa bangun malam. Namanya apa? Qailulah. Yang kedua ada namanya tidur hailulah. Apa namanya? Hailulah. Jadi ada tidur qailulah, ada tidur hailulah. Apa itu hailulah? Tidur ba'da subuh. Ini banyak nih kaum muslimin yang suka tidur ba'da subuh. Apa dampaknya? Kenapa disebut hailulah? Hailulah diambil dari bahasa Arab, arti dari kata hala yahulu, artinya membatasi. Ini membatasi orang ini dari berkahnya hidup. Orang yang tidur ba'da subuh itu nggak berkah hidupnya. Orang yang tidur ba'da subuh kehilangan berkah. Karena Nabi sudah berdoa sejak jauh-jauh, berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku di pagi hari. Tidur dia. Bahkan kunci seorang pengusaha, kalau pengen jadi pengusaha sukses, jangan tidur ba'da subuh. Pengen santri sukses, jangan tidur ba'da subuh. Pengen jadi orang yang berilmu sukses, jangan tidur ba'da subuh. Namanya hailulah. Tahan. Kalau ngantuk nian berat, mungkin malamnya ada tugas yang harus diselesaikan, ditahan ba'da syuruk, ba'da duha. Ada lagi namanya tidur ailulah. Apa namanya? Ailulah. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Ailulah tidur ba'da asar. Disebut ailulah diambil dari kata illah, artinya penyakit. Disebutkan dalam satu riwayat, bukan dari riwayat hadis Nabi, bukan, tapi ungkapan para ulama, yurisul junun. Tidur ba'da asar akan mewarisi kegilaan, stres. Orang yang suka tidur ba'da asar, mungkin kita pernah juga tidur ba'da asar, bangun linglung. Tahu linglung? Cak bangun jam berapa? Jangan. Jadi ada apa namanya tadi? Qailulah, itu sunnah Nabi. Menjelang zuhur atau ba'da zuhur. Aduh. Lagi batuk jadi tidak minum apa? Susu, gatel ini. Qailulah. Ada namanya hailulah, itu tidur ba'da subuh. Ada namanya ailulah, itu tidur ba'da asar. Yang sunnah yang mana? Kalau pengen niru Nabi Muhammad, jangan tidur ba'da subuh. Kalau pengen niru Nabi Muhammad, tidurnya menjelang zuhur atau ba'da zuhur. Dan jangan tidur ba'da asar. Satu lagi, jangan tidur ba'da maghrib. Tahan. Kalaupun harus tidur ba'da maghrib, duduk di masjid, duduk sih. Jangan tidurnya di kasur, kagak lewat isyaknya. Kagak lewat isyaknya. Apa namanya Ustaz? Katik namanya.
Kate namanya lagi. 3 itulah yang namanya agak-agak mirip tadi. Ada hailulah. Hailulah maknanya tidur ba'da subuh. Kenapa disebut hailulah? Karena membatasi, menghalangi antara dia dengan berkahnya hidup, dengan rizkinya hidup. Disebut dengan ailulah, artinya penyakit, karena menyebabkan orang itu punya penyakit, termasuk yang dimaksud adalah penyakit pikiran. Baik, seterusnya, kalau tidur dapat mimpi bagus, apa sunnahnya? Ucapkan alhamdulillah. Boleh ceritakan ke orang yang kira-kira orang baik. Doa sama Allah biar mimpinya terkabul, terwujud. Tapi kalau mimpinya buruk, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah ke kiri 3 kali. Tuh. Ludahnya jangan banyak-banyak. Mercik baik. Insya, dan jangan cerita ke orang-orang. Kalau mimpi buruk, baca ta'awudz. Na'udzubillah, misalnya diterkam singa mimpinya, dipatok ular, atau giginya rontok yang atas atau rontok yang bawah. Itu tanda-tanda agak-agak mengerikan. Bisa ada kematian, bisa ada bencana, bisa macam-macam. Gigi yang rontok, ya. Kemudian terpatok ular, kemudian macam-macam, atau mencium bau amis. Itu biasanya mimpi buruk, ya. Kalau mimpinya itu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. 3 kali. Jangan cerita ke siapa-siapa, kecuali orang yang dianggap bisa menafsirkan untuk memberikan pelajaran. Jangan cerita, sembunyikan. Insya Allah tidak terjadi. Kalau baca ta'awudz dan meludah 3 kali ke kiri, insya Allah mimpi buruk itu tidak terwujud. Yakin. Itu anjuran Nabi Muhammad SAW. Baik, cukup, ya. Itu adab-adab tidur Nabi. Kami singkat saja karena banyak. Sekarang adab makannya. Nabi Muhammad kalau makan baca bismillah. Baca sunnahnya agak keras. Bukan bismillah. Kenapa Ustaz? Untuk nginget ke kawan yang lupa baca bismillah. Kalau makan satu meja, kawan yang lain laju-laju lupa bismillah. Saya pribadi kadang pernah lupa. Begitu makan sudah 3 suap, kawan bismillah. Wih, aku juga belum baca bismillah. Teringat gara-gara dia. Boleh dikeraskan suaranya. Ya, baca bismillah. Kemudian kalau sudah baca alhamdulillah. Kemudian makan pakai tangan kanan. Kemudian saya baca aja cepat ya. Cuci tangan. Sunnahnya jangan terlalu besar yang dimasukkan ke mulut. Jangan segini sampai melembung-melembung. Kalau itu bukan sunnah Nabi. Makan secukupnya baik. Kunyahnya sampai lembut. Kemudian jangan masukkan makanan sebelum yang di mulut lah habis. Lah ketelan. Lomba makan, lorong roda. Ada waktu itu ya. Lomba apa dia tuh? Pempek. Jangan masukkan. Kemudian kalau makan bareng satu nampan, mulainya dari pinggir. Dari pinggir terus, pinggir lama-lama menengah. Bukan dari tengah, cak eskapator. Aduh, makan tengah, set. No, pinggir. Kemudian kalau ada makanan jatuh, diambil. Kalau masih bisa diambil. Kalau bakso yang jatuh kuahnya sudah. Yang masih bisa roti, bisa. Pempek masih bisa. Bismillah. Bahasa wong tua kita belum 5 menit. Kemudian jilati jarinya. Habis makan selesai, sunnahnya
Sunnah Nabi. Kalau berkah ada di jari-jari tadi. Sebagian ada yang malu Ustaz. Jangan malu. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong muslim bangga dengan sunnah nabinya. Kenapa harus bangga dengan budaya barat? Harus bangga dengan sunnah nabinya. Ya. Nah, begini. Ya. Sunnahnya makan pakai 3 jari. Sebentar, pelan-pelan, jangan sabar dulu. Kalau yang dimakan kurma, kalau yang dimakan roti, kalau yang dimakan laksa, tidak baca, pakai sendok. Kalau ini dimakan, bahkan Habib Abdullah mengatakan, wa in ihtajta ila al-isti'anati bil baqiyati fi nahwi al-aruz fala ba'sa. Kalau mau nambah dari 3 jari jadi 5 jari, 4 jari, tidak apa-apa. Seperti nasi. Seperti nasi. Artinya kalau nasi tidak apa-apa. Susah nak 3 Pak. Apalagi berkuah. Kalau tidak terambil 5. Ya. Tidak apa-apa. Kemudian kalau makan sama orang, jangan ngambil di tempat yang lain, jangan ngambil di tempat yang jauh. Makan senampan misalnya, lauknya ada, ngembek lauk uang. Jangan, itu bukan adab Nabi Muhammad. Kemudian jangan makan sambil ngeliatin orang, makan sambil ngeliatin uang. Kenapa? Udah enak uang tadi, merasa tidak nyaman. Makan tapi dilihatin. Jangan ngobrol sambil ngunyah. Kamu di mana ngunyah? Jangan. Tapi bukan dilarang ngobrol sambil makan. Boleh. Kalau kita makan, ketelan, ngobrol. Ayo Pak ditambah misalnya. Boleh. Tadi pakai apa? Pakai mobil. Oh ya. Sambil makan enggak apa-apa. Tapi kalau sambil ngunyah enggak? Kamu gimana namanya? Bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bersin, buang lendir, batuk, ngingus, pergi. Jauhi tempat uang makan. Pergi dulu. Kalau sedikit cuma kecil ya balikkan wajahnya, jangan ngadapkan ke uang. Ya. Tidak ya, subhanallah. Indah sekali adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan di rumah orang, puji. Oh makasih, oh enak nih rezekinya berkahnya, puji. Kate-kate pindang cai ini. Malam itu maksud kita tuh. Besok ada lagi yang lebih enak. Biar enggak bohong juga. Doakan yang punya rumah, yang ngundang makan tadi. Makanya bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Enggak bisa. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya doakan semoga rezekinya berkah, anaknya soleh, rumahnya juga saya berkah, ya. Jangan caci makanan, terutama suami sama istri, tamu sama tuan rumah, ya, jangan. Atau dalam kondisi apapun jangan caci makanan. Disebutkan ma'aban nabiyyu ta'aman qattu in ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Nabi Muhammad tidak pernah mencaci makanan sedikit pun, sekalipun dalam hidupnya nggak pernah caci makanan. Kalau beliau suka beliau makan, kalau nggak suka beliau tinggalkan. Sudah. Ini mohon maaf, mulut lanang, ceriwis sama istrinya. Masa apa kamu ini? Apa? Bahkan naudzubillah sampai ada perceraian hanya karena suami tidak bisa menghargai masakan istrinya. Naudzubillah. Jangan. Kalau kurang garam tinggal ngomong, Bu, kurang garamnya caknya, Bu. Jangan sampai ngomong yang tidak enak, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian jangan sibuk makan jadi wala taj'al himmataka aklat thayyibat wa tanawul syahwa. Gawenya tiap hari mikirin makanan aja. Jangan. Ya. Ini ada ungkapan beliau ngutip dari Sayyidina Ali, "Man kanat himmatuhu ma
batnahu kanat qimatuhu ma yakhruj minha. Barang siapa yang pikirannya, semangatnya hanya apa yang bisa dimasukkan ke dalam perut, maka kualitas orang itu seperti apa yang keluar dari perut. Kalau otaknya, pikirannya makan, maka orang itu, nilainya wong itu sama seperti yang keluar dari perut. Naudzubillah min dzalik. Wajtahid alla tudkhil batnaka illa halalan. Jangan makan kecuali yang halal. Sabar. Apalagi di akhir zaman ini berat sekali menjaga makanan halal. Berat sekali. Berat. Luar biasa. Banyak syubhatnya. Bahkan di sini ya, bisa melembutkan hati orang yang suka, yang menjaga dirinya dari makanan haram, makanan syubhat. Makanan syubhat itu makna kondangan makan halal, tapi bungkus. Ada enggak yang bungkus? Ada beberapa orang tuh bungkus niat masukkan kantong. Kecuali dinjuk sama yang punya roh, lain cerita. Ini tidak bungkus, tidak boleh. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya, jangan berlebihan makan sampai perutnya ya hatta wa kasrat asy-syaba', sampai kenyang nian. Ya. Bahkan di sini beliau kasih satu pernyataan, wa min afatihi, orang yang banyak makan kenyang sampai enggak bisa nafas. Kata Nabi dalam satu riwayat, kalaupun memang harus makan, kebetulan makannya enak, boleh nambah, boleh. Maka perutnya bagi tiga. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernafas. Sepertiga. Biasanya yang sering dizalimi, yang sering dicuri, jatah nafas. Jatahnya makan, minum sampai berbah dia. Tidak bisa lagi nafasnya. Jangan. Orang yang begini hatinya akan keras dan biasanya otaknya jendel, bodoh. Kata Imam Syafi'i, tidak pernah aku berdiskusi dengan orang gemuk pasti kecuali aku menang. Karena orang gemuk itu biasanya tidak pintar. Yang makannya kenyang terus. Ya, tapi ada kata beliau, kecuali satu. Ilal Imam Al-Hasan Asy-Syaibani. Gemuk tapi pintar. Ada orang gemuk pintar tuh, tenang baik, yang gemuk-gemuk tenang baik. Ada juga pengecualian tapi tidak jadi standar. Bahkan beliau memberikan satu saran di sini. Lagi pengen makan apa? Tahan dulu. Ganti menu yang lain. Yang berbeda dengan nafsunya. Yang berbeda dengan nafsunya. Sampai kapan? Sampai semua makanan dia cocok. Sampai semua makanan dia. Wala tatanawalhu hatta tashtahihi bi syahwatin shadiqah. Kalau lagi nafsu, ada syahwat, pengen makan makanan tertentu, jangan makan sampai dia betul-betul menginginkannya dengan keinginan yang tulus. Apa makna yang tulus itu? Wa alamatu sidqi syahwah an tashtahiya kulla ta'am. Makan apa boleh jadi. Sampai segitunya. Bu, sama uang rumahnya. Ada makan apa? Aduh Pak, kata apa-apa cuma ya jadilah tuh. Enak juga telur. Bakso lagi, bu ada apa? Aduh Pak, cuma ada nasi goreng, kata lauknya, jadilah. Sampai sebegitunya. Apa yang dihidangkan? Apa yang masih? Kata, mama, lu kamu duit tak kurang-kurang, aku unjuk kamu. Sampai sebegitunya. Nabi Muhammad SAW balik dari masjid, bertanya sama Sayyidah Aisyah, Bu, Sayyidah Aisyah, ya Humairah, ada sarapan pagi enggak? Kata ya Rasulullah, enggak ada. Oh ya sudah, puasa baik aku hari ini. Enak sekali Pak kalau bisa begitu. Tapi yang sering terjadi apa? Ribut. Ya kami ini cukup pemerhati juga. Dalam urusan rumah tangga itu pemerhati juga.
Kebetulan tesis kami juga tentang hukum keluarga. Masalah perceraian yang begini-begini karena makanan tuh tidak sedikit, cukup banyak. Hanya karena tidak sanggup. Balik dari begawe mungkin suaminya sampai begawe malam, balik ke rumah buka tudung, katanya apa? Uang rumah tidur. Oh itu bisa muncak itu. Perut lapar, makanan dak kate, jinggo istri enak tidur. Oh itu kalau tidak biasa bisa marah dia, bisa macam-macam, bisa ditariknya istri, bisa ribut malam itu, seribut-ributnya. Padahal dia tidak tahu tekaparnya istri tidur itu karena ngurus anak, ngurus baju, nyetrika, nyapu rumah. Dipikir yang paling kerja keras itu suami yang di luar. Nah, suami tidak boleh merasa paling berjasa dalam rumah tangga. Dan istri pun tak boleh merasa paling capek ngurus rumah. Semuanya saling melengkapi, tidak boleh. Oh banyak yang cak itu Pak. Padahal ya Allah, apalah susahnya metu pakai motor, cari nasi goreng 12.000, selesai. Sampai harus ribut. Ya, sampai tidak teguran sama istri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa idza syaribta al-ma'a famassahu wa la ta'ubbah. Yani kalau minum jangan sampai enggak bernafas. Nah, sunnahnya itu minum, taruh dulu nafas. Minum, taruh dulu nafas. Ya. Ini Habib Ghazali ngenjuk keterangan di bawah. Abbul ma'i ya'ubbu ay syaribahu bila tanaffusin wa mas. Ya. Minum tanpa nafas. Ya, jangan. Bagusnya washrab fi thalathati anfas. Minum kalau bisa dalam 3 nafas. Minum, taruh nafas, minum, taruh nafas. Ya. Jangan minum di pecahan gelas atau botol begini, ada yang bocor di sini, minumnya dari sini. Lah apa ada lubangnya di sini, minum dari sininya. Kate gawe. Ya. Kate gawe. Jangan minum berdiri. Jangan minum dari keran. Dari lubangnya bot ini. Jangan, lubangnya teko, jangan. Fa illam tajid ina'an fashrab 'ala yadik. Kalau enggak ada gelas, taruh di wadah tangan, minum. Setelah minum baca doa, alhamdulillah minimal. Banyak ya, adab-adab sebenarnya banyak sekali. Ini beberapa di antaranya. Yang berikutnya, nah ini tentang berhubungan badan dengan istri. Mohon maaf, wa idza ataita ahlaka faqul. Kalau mau berhubungan badan dengan istri baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Wastur nafsaka wa ahlaka bi thawbik. Saat berhubungan jangan terbuka nian, ditutupi pakai kain. Ya. Wa 'alaika bis sakinati wal hudu. Dengan penuh ketenangan, santai. Jangan gerusa-gerusu. Ini sebetulnya, tapi ya beliau nulis mana? Wa 'alaika bis sakinati wal hudu wa idza ahsasta bil inzal. Kalau merasakan ada yang keluar, mohon maaf ya, yang disebut dengan ejakulasi, faqra fi nafsika min ghairi an tuharrik lisanak. Ini saran beliau. Terutama yang pengen punya anak dan macam-macam. Saat merasakan ada yang keluar, bacakan doa, bacakan ayat wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faj'alnahu nasaba. Ya. Dalam surat Al-Furqan. Kemudian wal afdal lin nasiki min at-tazawwuj wa tarkihi ma kana minhuma aslam. Terkait nikah atau tidak nikah, kata beliau mana yang lebih maslahat untuk ibadahnya. Kalau menikah dia belum siap macam-macam malah bikin rusak galau-galaunya, tunda dulu. Tetapi kalau justru tidak menikah, pikirannya liar kemana-mana, nikahlah. Ya, mana yang kira-kira lebih maslahat? Wa yukrahu karahatan syadidatan liman la zawjata lah.
dan sangat dimakruhkan semakruh-makruhnya bagi orang yang tidak punya istri untuk memikirkan wanita, karena memikirkan wanita akan mendatangkan syahwat. Wa man buliya bidzalik, barang siapa yang diuji dengan pikiran, mikir betino terus pikirannya tidak sanggup ngilangkannya, ya, maka nikah. Kalau nggak sanggup nikah, puasa, karena puasa dapat memecahkan syahwat. Baik, yang berikutnya, kalau masuk kamar mandi nak kencing, nak buang air besar, pakai sandal, jangan lepas sandal. Jangan lepas sandal, sunnahnya pakai sandal. Minimal tidak kepleset, tidak jatuh, tidak juga kakinya terkena najis. Wastur ra'sak, memang sunnahnya kalau mau ngomong, kalau lagi buang air pakai peci, pakai penutup kepala, topi, peci, ya, yang bisa nutup kepala. Ketika masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Ketika masuk baca doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Minimal ghufranaka dibaca di saat mau keluar. Selama di kamar mandi jangan berzikir pakai lisan. Jangan pakai lisan. Kalau pakai hati boleh. Ke kamar mandi jangan bawa tulisan yang mengandung nama, menuliskan nama Allah. Ya. Di dalam kamar mandi jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya. Jangan ngobrol sambil mandi, sambil di kamar mandi. Kemudian silakan angkat celananya, angkat bajunya, tapi secukupnya saja, yang penting tidak sampai terkena najis. Kalau buang hajat, buang kencing, buang apa, jangan sampai kelihatan wong, menjauh. Jangan sampai kelihatan. Kalau bisa bunyinya pun wong tidak dengar. Makanya mohon maaf kalau di kamar mandi yang ditungguin orang, kadang-kadang kita di kamar mandi umum masuk, wong di depan lan nunggui kita. Mohon maaf, terdengar suara, kita buang angin, kita buka keran. Agar suara keran bisa menutupi suara. Ya, cara menjaga adab. Ya. Ini jangan dilepas nian masuk kamu itu. Dilepas nian wong dengar ya urusan dia, urusan apa nunggu depan. Jangan cak itu. Ini bagi orang yang mau bermarwah, berkarisma, ya, mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau buang hajat jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kecuali yang tertutup dengan bangunan. Mohon maaf, cebok yang benar-benar cebok, yang bersih, benar-benar bersih. Bahkan fa'alaika bil istibra', sampai betul-betul istibra itu membersihkan nian. Mohon maaf ya, kalau yang laki-laki kalau buang air kecil berdeham, tanahnuh namanya, agar bisa mengeluarkan sisanya. Bahkan beliau di sini mengatakan, ya, wa yahsulu bitanahnuh. Tanahnuh tadi begitu ya. Atau mohon maaf ya, beliau sebutkan sini wa imralil yad ala asfalihi birif, atau dipijit di bagian salurannya, di bagian bawahnya agar keluar. Kenapa? Takutnya kita merasa sudah begitu tegak keluar. Bahkan dalam hal-hal yang semacam ini yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, kebanyakan penduduk azab kubur atau yang terkena azab kubur itu karena tidak bersih saat buang air kecil, buang air besar. Kan dampaknya apa? Dampaknya mungkin dia kecil ya, tapi berdampak pada dosa besar, yaitu sholatnya menjadi tidak sah, menjadi tidak sah. Di sini beliau sebutkan tadi mana? Ustaz sebutkan ya. Wala tabul fil ma'ir raqid wa in kana katsiran. Jangan kencing di air yang menggenang, yang tidak ngalir. Jangan, kecuali darurat. Dan jangan kencing di tanah yang keras.
yang tanah yang keras. Kenapa? Karena kalau dia keras mercik, dia akan mercik. Wala fi mahabbir rih, tidak juga di tempat hembusan angin. Yalah kencing di hembusan angin, kencing banyak kena angin lalu kemana-mana. Kullu dzalika ihtirazan minal baul, itu semua demi menjaga daripada kena air kencing. Amatu azabil qabri minhu, kebanyakan azab kubur karena itu. Fa'alaika bil istibra'i minhu jahdaka min ghairi khurujin ila haddil waswasah. Tetapi kata beliau, mohon maaf, kalau buang air kecil agar meyakinkan diri sudah bersih, itu apa tadi, berdeham atau dipijit, sudah, jangan berlebih. Kata beliau, jangan sampai berlebih, nanti jadi was-was, takutnya terlalu meringankan, terkena azab kubur, berlebihan, terkena was-was. Mohon maaf Pak, saya pernah punya jamaah waktu itu, saking was-wasnya, tiap dia buang air kecil, kaget dia metu. Habis dia tuh, dia masuk lagi, dia buka lagi celana dalamnya, dicium. Oh enggak, saking ada bau pesingnya enggak. Kalau bau pesing berarti netes. Oh ya langkah saronyo cak itu. Sudah, selama sudah buang air kecil, berdehamlah sudah, istilahnya itulah, dipijitlah sudah, dibasuhlah sudah. Pakai celana dalam sholat, yakin bersih, sudah. Jangan netes dah. Sampai harus balik lagi, buka celana lagi, nyiumin. Itu namanya sudah berlebihan. Kemudian ya kalau bisa istinjanya pakai batu dan air, dua-duanya. Kalau cuma milih satu, caknya sekarang ini satu inilah banyu. Yang paling afdal adalah pakai banyu. Kemudian mulailah segala sesuatu dengan yang kanan, kecuali istinja dan sebagainya, ya, menghilangkan najis. Wa idza atasta fakhfad, kalau bersin ditahan suaranya, tutup mulutnya, ucapkan alhamdulillah. Kalau meludah ke kiri, mau meludah jangan ke depan, jangan ke kanan, bagusnya ke kiri atau di bawah kakinya. Dulu bahkan kami dapat ilmu, kalau mau ludah, mau buang ingus, kalau bisa di tempat yang orang itu nggak lihat. Mohon maaf dan sebagainya. Yang terakhir, ini sunnah-sunnah yang lainnya ya, banyak sekali sebetulnya. Sebelum tidur, makanan ditutup, tempat minum ditutup, tudungnya, makanya ada tudung. Jadi kalau naruh tudung di rumah itu, tudung nutupi teko minum, gelas, itu sebetulnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup pintu, kunci pintu, matikan lampu, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kira itu ya masih banyak sebetulnya, tapi jadilah ini sudah sangat luar biasa. Beliau rangkumkan untuk kita adab sehari-hari. Besok-besoknya juga adab, tapi lebih khusus adab sholat, kemudian adab mengeluarkan zakat, adab puasa, adab haji, adab umrah dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.